Menggunakan plat dan barcode palsu, polisi ringkus mafia BBM. Kolam renang Sario tak terawat, air tidak pernah diganti sejak 1999. 125 pasangan ikut kawin massal, Wagub Sulut jadi saksi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 18 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Polres Minahasa Selatan melalui tim Reskrim Unit Tipiter menangkap 4 orang dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar di wilayah Minahasa Selatan. Inilah barang bukti kendaraan roda 4 yang digunakan oleh para terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti BBM yang dikemas di dalam galon. Dari pengakuan para terduga pelaku, mereka membeli BBM bersubsidi di lokasi SPBU dengan modus menggunakan banyak barcode Pertamida. Dan diduga ini ada permainan dengan petugas SPBU. 3 orang terduga pelaku dengan modus operasi yang berbeda telah ditahan beserta barang bukti BBM dan kendaraan. Sementara 1 pelaku lain, meski sudah ditangkap, namun sopir dan kendaraannya masih dalam pengejaran petugas karena berhasil melarikan diri. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Minahasa Selatan membeberkan, BBM yang dikumpulkan oleh para terduga pelaku akan dijual kembali ke pedagang pengecer di daerah Minahasa Selatan atas, seperti daerah Motoling, Tompasuk Baru, dan Modoinding. Jadi kami Polres Minahasa Selatan, khususnya Satuan Reskrim Polres Minahasa Selatan, dalam hal kegiatan operasi Dian Samrat yang telah kami lakukan beberapa hari kemarin. Dalam hal kegiatan tersebut kami berhasil menjaring ada 4 yang kami duga sebagai pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak. Nah, dalam 4 terduga pelaku tersebut yang dapat kami sebutkan di sini ada salah satu inisial CM. Dalam hal kegiatan pengangkutan yang dilakukan, dia menggunakan R4 jenis Kijang. Nah, dalam muatannya tersebut, di dalam kendaraan itu terdapat 14 galon jenis BBM Pertalite. Terus juga ada di sini salah satu pelaku juga inisial SR menggunakan kendaraan roda 4 jenis Kijang pickup. Di situ dalam muatannya juga terdapat ada 10 galon dengan kapasitas 35 liter, 1 galon kapasitas 30 liter, dan 1 galon lagi kapasitas 20 liter. Ada juga di sini ya, inisial air menggunakan roda 4 jenis Daihatsu Grand Max. Di situ kami temukan ada 12 galon BBM jenis Pertalite. Dan yang terakhir di sini ada inisial NA alias AA. Nah, di situ kami berhasil mengamankan ada 9 galon Pertalite dan 11 galon bahan bakar minyak jenis solar. Keempat terduga pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tuntutan ancaman penjara selama 6 tahun. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Saudara, Polres Kota Mobagu berhasil mengamankan 3 unit kendaraan pick-up yang diduga sering digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak bersubsidi. Modus para pelaku yaitu dengan menggunakan plat dan barcode palsu agar bisa mendapatkan BBM di sejumlah SPBU. 3 unit kendaraan pick-up yang berhasil disita polisi karena sering digunakan untuk menampung BBM bersubsidi langsung dipasangi garis polisi.
Dari hasil penyelidikan, para terduga pelaku nekat menggunakan modus dengan memasang plat nomor kendaraan dan barcode palsu agar bisa berulang kali membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Bagu tanpa terdeteksi. Dari hasil penyelidikan, para terduga pelaku nekat menggunakan modus dengan memasang plat nomor kendaraan dan barcode palsu agar bisa berulang kali membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Bagu tanpa terdeteksi. Dalam operasi yang dilakukan selama 1 pekan, polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku saat sedang memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam galon. Polisi juga berhasil menyita 3 unit kendaraan pick-up, 12 plat nomor palsu, 20 barcode palsu serta sekitar 1.200 liter Pertalite dan 300 liter solar yang diduga hasil penimbunan. Jadi untuk modus para penampung-penampung BBM subsidi ini, mereka dengan modus mengunjungi Pertamina dan SPBU menggunakan plat-plat palsu dan menggunakan barcode palsu. Setelah itu mereka singgah ke suatu rumah atau lokasi untuk memindahkan solar yang ada di tangki mobil, lalu mereka pindahkan ke galon, berulang kali menggunakan plat yang palsu dan barcode yang lain. Berapa SPBU yang kemudian sering mereka kunjungi? Hampir rata-rata mereka putar ke seluruh SPBU yang ada di Kota Bagu ini, baik SPBU Mongkonait, SPBU Matali, Kota Bangun, maupun SPBU Moyak. Adapun LP yang ada di kita sudah ada 3 tangkapan, ada 5 pelaku yang sudah diamankan, dan untuk barang bukti kurang lebih Pertalite 1.200 liter, untuk solar 300 liter, 12 plat palsu, dan 21 barcode palsu. Polisi juga menegaskan akan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi karena tindakan ini merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Bagu, Sulawesi Utara. Saudara Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Polresta Denpasar berhasil menangkap tersangka pembunuhan yang terjadi pada tanggal 13 Oktober lalu dengan inisial KM alias Kamal. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Utara dan berhasil ditangkap di Kelurahan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 14 Oktober malam. Pelarian KM alias Kamal, tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap kekasihnya di Kuta Bali, akhirnya berhenti di Sulawesi Utara. Pelaku yang sempat viral ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulut. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi dan kerjasama intensif antara Kepolisian Polres Denpasar dan jajaran Resmob di Polda Sulawesi Utara. Sementara itu, Katim Resmob Polda Sulut Kompol Freli Regapat bilang, kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 sekitar pukul 17.39 WITA. Korban yang diidentifikasi bernama Endang Sulastrin umur 41 tahun ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Patimura Legian, Kuta Badung, Bali. Korban ditemukan dengan luka sayat yang sangat parah di bagian leher. Usai melakukan aksinya, keesokan harinya pelaku memesan tiket pesawat dan terbang dari Bali menuju Bandara Samratulangi Manado. Itu berawal dari informasi dari Kanit Resmob Polresta Denpasar tentang adanya kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polda Bali. Diduga pelakunya melarikan diri ke arah Sulawesi Utara. Nah, dasar itu kami menerima informasi sambil menunggu tim Resmob yang sudah berangkat dari Bali menuju ke Manado. Setelah di Manado kami lakukan koordinasi, saya pun laporkan kepada pimpinan saya, dalam hal ini Kasubdit Jatanras bersama Dirkrim. Sesuai perintah beliau, kami backup melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga juga ber-KTP-nya dari Sulawesi Utara. Saat dilakukan interogasi, pelaku juga berencana akan melarikan diri dari Kota Bitung menuju Pulau Obi, Kabupaten Maluku Utara. Saat ini tersangka sudah diserahkan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim Resmob Polsek Mapanget Kota Manado akhirnya berhasil meringkus sekelompok pemuda yang diduga telah merusak kios buah di Kairagi, Kota Manado. Para pelaku ditangkap usai rekaman CCTV tersebar di akun platform media sosial.
Polisi membeberkan kelompok ini berjumlah 10 orang diduga terlibat dalam pengerusakan kios tersebut. Kronologi kejadiannya berawal saat para pelaku membeli BBM di depan kios di Kecamatan Kairagi, Manado. Namun karena sudah dipengaruhi minuman keras, akhirnya terjadi cekcok adu mulut sehingga berujung dengan pengerusakan. Berdasarkan hasil rekaman kamera pemantau, ternyata para pelaku tidak hanya merusak kios, namun juga melakukan penganiayaan. Polisi telah menahan 3 orang diduga pelaku dan anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran. Pertama kami terima aduan. Kenapa kami masih terima sebagai aduan? Karena para pelaku belum diketahui identitasnya. Setelah diketahui identitasnya, kami kolaborasi dengan Babin Kamtipmas saya, tim Opsnal, kemudian dari kelurahan dan pala setempat, sehingga kami bisa mengidentifikasi para tersangka yang patut diduga yang melakukan, kemudian lewat juga CCTV yang ada, sehingga sampai saat ini sudah ada sekitar 4 orang yang berada di Mapolsek Mapanget. Informasi dari korban ada sekitar 10-an lebih, namun yang teridentifikasi lewat CCTV kan ada sekitar 5-6 orang. Kami masih tetap mengembangkan supaya orang-orang atau teman-teman yang sudah kami amankan ini supaya mereka bisa menyerahkan diri. Kita ditendang, posisi dia mabuk. Kita di posisi dia mabuk, kita ditendang lagi, botol itu jatuh. Kita berdiri. Setelah berdiri kita langsung dihantam mata. Setelah hantam mata, hantam hidung, langsung kepala. Itu orang 3 langsung dikeroyok, langsung dikeroyok lah. Mereka mabuk? Posisi mabuk dia. Warga diimbau juga agar segera melaporkan ke polisi jika mengetahui aksi kriminalisme di lingkungan tempat tinggal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi kolam renang Sario tak terawat air tidak pernah diganti sejak 1999 akan kami hadirkan di Kompas Manado sepekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 4 orang diduga pelaku pencurian ban mobil. Dari tangan mereka petugas berhasil mengamankan barang bukti 36 buah ban mobil hasil curian. Warga Manado akhir-akhir ini diresahkan dengan maraknya kasus pencurian ban mobil. Tim Jatanras Polda Sulawesi Utara telah bekerja keras mengungkap modus kejahatan tersebut dan berhasil menangkap para pelaku. Salah satunya ditangkap di kawasan Megamas pada Rabu malam. Kemudian polisi juga berhasil menangkap terduga pelaku lainnya di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aksi pencurian ban mobil dilakukan di sejumlah lokasi di Manado dan ban mobil hasil curian tersebut dijual ke salah satu penada dengan harga Rp200 hingga Rp250.000. Nah, berdasarkan laporan serta postingan yang sudah viral, kami melakukan penyelidikan. Khususnya kemarin pada malam hari kami bertindak cepat, di mana salah satu yang diduga TSK yang kami buntuti melakukan upaya pengerusakan kembali, dan itu benar. Kami tangkap yang bersangkutan setelah kami interogasi dan dikembangkan informasi dari yang kami tangkap. Disebutkanlah beberapa diduga tersangka, dan kami pada hari ini kurang lebih kami bekerja 8 jam dari malam. Kami telah mengumpulkan 4 orang. 4 terduga pelaku telah berhasil ditangkap dan mereka rata-rata anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kelurahan Sario Tumpaan, lingkungan 1, Kecamatan Sario, Kota Manado, ludes terbakar Selasa pagi. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kebakaran melanda 2 rumah warga di Kelurahan Sario Tumpaan. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet dari satu rumah ke rumah yang lain.
Selain itu, api juga membakar 3 sepeda motor dan 2 mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. Salah satu korban mengaku tidak bisa menyelamatkan barang-barang atau dokumen penting karena kobaran api cepat membesar. Waktu kebakaran Bapak ada posisinya ada di mana ya Pak? Kita ada tidur di kamar. Ada tidur di kamar. Terus sumber apinya muncul dari mana Pak? Kita kurang tahu. Kita bangun itu mati lampu, asap di rumah. Kalau dari sumber api kita belum tahu pasti dari mana. Untuk barang-barang apa saja yang Bapak selamatkan? Ya, HP itu. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena mobil damkar tidak bisa masuk ke lokasi karena posisi kebakaran berada di dalam lorong dan gang yang sempit. Tadi info masuk ke damkar dari 112 untuk sekitar jam 6.34. Nah, jadi ketika menerima laporan ini kami langsung action ke sini dengan berapa ini teman-teman? 6 armada. Respondensi ya kurang lebih sekitar 6 menit kita tiba di sini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Belasan tahun tak dirawat, kondisi kolam renang Ranowangun Sario memprihatinkan. Selain gedung rusak parah, air kolam renang pun sejak tahun 1999 belum pernah diganti. Menyikapi hal ini, Gubernur Julius Selvanus berkomitmen untuk merenovasi fasilitas olahraga tersebut agar layak digunakan. Seperti inilah kondisi kolam renang Ranowangun, Sario, Kota Manado saat ini. Bangunannya terlihat rusak dan berlumut, juga bagian atap podium sudah berlubang dan hampir runtuh. Belum lagi kondisi air kolam yang terlihat sudah menghijau dan berlumut. Ubin lantai juga telah mengelupas, menambah kumuh kondisi kolam renang kebanggaan warga Manado ini. Samuel Timporok, penjaga kolam renang, mengaku terakhir kali air kolam renang ini diganti pada tahun 1999 silam. Sejak itu, air kolam hanya mengandalkan water treatment dengan zat kimia hingga pada tahun 2023 lalu dan telah terlantar hingga saat ini. Ini gua berbicara orang ini yang kerja di sini, tentu kan di mana kalau memang orang mau berusaha jadi bersih. Cuman kan dalam arti kan sekarang ini air nggak ada. Mau air penggantian mana nggak ada. Nah sekarang kalau kita vakum habis air, apakah 2023 air cuma sampai sini? Nah sekarang kalau kita vakum habis air, nah sekarang apakah orang mau tambah? Nggak ada. Kalau gitu, karena kan sampai kalau Bapak Gubernur, Bapak ngomong tadi begitu, kan nanti Gubernur sekarang baru ada kepedulian, itu tuh DP basah. Yang dulu mana ada kepedulian? Nggak ada. Oke, siap. Kita kerja di sini dari tahun 85. Ini 1999 pengakuan penjaga di situ. Air tidak pernah diganti. Ini 2025 sudah berapa gubernur sekali lagi. Saya bertanggung jawab. Maka saya melihat itu. Tapi kita tunggu ya. Saya akan memulakan aksi yang positif lah ya. Yang positif. Hari ini kami nggak punya anggaran untuk itu, tapi gubernur punya uang untuk itu. Ya, saya punya kolam renang. Ya tentunya kolam renang saya akan jadikan acuan untuk bagaimana kolam renang yang kita miliki saat ini yang sangat primitif ini, yang sangat tertinggal ini, ya dibandingkan dengan kolam renang internasional ya, kita sudah ini sangat lama sekali kolam renang kita harus direnovasi, tempatnya juga harus direnovasi, ini juga perlu waktu ya. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus usai meninjau kolam renang Ranowangun bilang sangat prihatin dengan kondisi kolam renang yang dibangun pada tahun 1985 tersebut. Gubernur menegaskan telah melakukan perbaikan awal kolam dengan menggunakan dana pribadi dan akan mengalokasikan dana perbaikan kolam secara menyeluruh di tahun 2026 mendatang. Sehari setelah kunjungan ke kolam renang, Gubernur telah memerintahkan dinas terkait untuk mengawal proses perbaikan awal dan pembersihan lingkungan sekitar kolam renang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, 125 pasangan ikut kawin massal Wagub Sulut jadi saksi akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sebanyak 3 aparatur sipil negara dari Kabupaten Minahasa Utara menorehkan catatan prestasi gemilang dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025. Penghargaan diserahkan Gubernur Sulut Julius Selvanus serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia saat penutupan Diklat PKN tingkat 2 di Aula Mapalus Selasa pagi. Bupati Minahasa Utara Joni Gana mengapresiasi pencapaian prestasi yang berhasil ditorehkan 3 aparatur sipil negara dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang berhasil mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Utara. 3 pejabat tersebut berhasil meraih peringkat sangat memuaskan dan istimewa berdasarkan penilaian penyelenggara Diklat PKN tingkat 2 tahun 2025. Mereka adalah pejabat eselon 2 Donald Tintingon, Kepala Dinas Perkim, Jack Paruntu, Kadis Pertanian, dan Richard Donokambe, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Minahasa Utara. Sangat bangga, ya saya sangat bangga dengan peserta dari Kabupaten Minahasa Utara ini. Pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari Minahasa Utara karena mereka mampu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari Minahasa Utara, khususnya perangkat daerah yang ada di Minahasa Utara, itu level kepemimpinan nasionalnya itu prima. Dan ini juga memberikan gambaran bahwa kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam merekrut, dalam melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat-perangkat daerah kita, itu memberikan hasil yang optimal. Dan kita boleh dibilang the right man on the right place. Ya, sehingga saya tidak berlebihan menyampaikan bahwa prestasi yang dicapai oleh para peserta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari Kabupaten Minahasa Utara menggambarkan bagaimana komposisi atau bagaimana kualitas SDM dari perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara saat ini. Bupati Joni Ganda juga berharap agar prestasi yang ditorehkan ini dapat semakin meningkatkan kinerja para pejabat serta memperkuat pelayanan berbasis masyarakat, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 125 pasangan dari 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara mengikuti pernikahan massal yang difasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menjadi saksi pernikahan para pasangan yang menikah di Geraha Gubernur. 125 pasangan menjalani pemberkatan nikah dan pencatatan sipil yang dipusatkan di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Kota Manado Selasa sore. Wakil Gubernur Victor Mailangkai menjadi saksi pernikahan dalam kawin massal kali ini. Selain Wakil Gubernur, sejumlah kepala daerah baik bupati maupun wali kota juga hadir dan menjadi saksi pernikahan untuk warga yang menikah sesuai domisili. Pencatatan dan pemberkatan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melayani dan melindungi hak dasar masyarakat. Dengan dilakukan pernikahan massal, maka status hukum dari keluarga suami istri ini menjadi sah secara hukum, tapi tidak hanya sampai di situ. Ini merupakan momentum untuk mempererat tali kasih, tali saling mengasihi, saling mencintai antara suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga yang baru disahkan secara hukum oleh negara. Bukan berkati keluarga yang baru disahkan ini, dan juga ada penyerahan penghargaan pelayanan yang baik tadi. Itu memotivasi kita untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, bagi rakyat, dan ada Bapak Gubernur menyerahkan, memberikan penghargaan bagi keluarga harmoni. Tentunya ini suatu kebanggaan besar buat kami di daerah dan khususnya buat para pasangan. Kapan lagi
saksi pernikahan, saksi dari pihak prianya Pak Wakil Gubernur, saksi dari pihak wanitanya kami sebagai bupati, dan kemudian disaksikan bersama oleh kita semua. Tentu menjadi semangat buat para pengantin baru untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bisa membuat generasi penerus selanjutnya lebih siap. Salah satu pasangan nikah massal asal Kabupaten Minahasa Utara mengakui program ini sangat membantu mereka karena dipermudah saat proses pengurusan administrasi. Karena kebetulan tugas sendiri dan tak di orang boleh datang sini. Lagi orang dah kawin ini, dipisahkan saja di Pertentangan Sipil, Bapak Wakil Gubernur. Itu orang loh, kalau mau yang lain-lain kan paling tak dipisah sini cuma orang tua atau apa. Paling orang Bapak Wakil Gubernur langsung dipisah. Jadi orang bersyukur, apalagi orang jadi wakil dari. Apalagi kan ini gratis tuh lagi kan, orang dari Koingan. Paling tak cuma ongkos ke kamari dong, untuk nak keluar ini. Biasanya kan semua gratis kak. Dan gitu orang selalu sunat pemberkas, tanpa betul orang berrepot-repot bola balik dan kak. Jadi lagi yang hadir-hadir sini dah lihat orang dari pemberkas kan, lihat orang banyak kan. Terus yang udah hadir sini bukan orang-orang sembarangan juga, tidak dari pejabat-pejabat datang hadir. Di kegiatan ini juga turut diserahkan berbagai penghargaan Gubernur Sulut kepada keluarga harmonis yang membina rumah tangga hingga 50 tahun, serta penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menutup pelatihan kepemimpinan nasional PKN tahap 2 Angkatan 8 tahun 2025 di Gedung Mapalus kantor Gubernur Selasa pagi. Gubernur menegaskan seorang pemimpin harus menjadi penggerak dan melayani dengan tulus. Sebanyak 45 peserta berhasil mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tahap 2 Angkatan 8 tahun 2025 yang dimulai sejak Mei hingga 14 Oktober 2025. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menutup PKN tahap 2 ini di hadapan Deputi Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kapasitas ASN Triwidodo Wahyu Utomo, serta sejumlah bupati dan wali kota yang hadir. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang seorang pemimpin sejati bukanlah seorang teknisi, namun harus menjadi seorang penggerak dengan kemampuan manajerial dan hati yang tulus melayani masyarakat. PKN dimulai dari bulan Mei sampai dengan hari ini saya tutup kurang lebih 5 bulan dengan 45 peserta, dari 45, 44 dari Sulawesi Utara, 1 dari Sulawesi Tengah atau dari Kabupaten Morowali Utara. Dan dari hasil laporan penyelenggara tadi saya sangat bangga karena yang dicapai sangat memuaskan, itu ada 10. Ini cukup membanggakan kita bersama karena untuk mencapai nilai sangat memuaskan itu kan nggak gampang. Ya, kita berharap dengan ditutupnya pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini menjadi bekal teman-teman kita yang telah dilatih selama kurang lebih 5 bulan ini dalam tugas dan fungsinya di tugas tanggung jawabnya. Peserta diklat tidak hanya dari kabupaten kota di Sulawesi Utara saja, namun juga dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anastasia Mewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.